Assalamualaikum Pak Mugi, selamat siang. Selamat siang Bu Heni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Seperti yang Pak Mugi sampaikan kemarin bahwa Pak Mugi akan melakukan coaching Bu Ari dan saya akan Betul Bu, hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Ari. Sebelum itu beberapa hal yang perlu kita dulu ya Pak kaitan dengan pengamatan terhadap nanti. Pada saat coaching nanti Pak Mugi kompetensi apa yang dikembangkan? Dari coaching nanti ingin mengembangkan kompetensi diantaranya kehadiran itu, terus mendengarkan dengan aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot itu. Jadi ada 3 ya Pak ya? Iya. Ada yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketiga itu Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi nanti? Saya mohon ketiga-tiganya itu nanti bisa diamati oleh Bu Heni nanti pada prosesi coaching nanti Bu. Berarti semuanya ya Pak ya? Iya, semuanya. Baik Pak Mugi. Nah dari ketiga kompetensi yang akan Pak Mugi kembangkan itu nanti bisa Pak Mugi ceritakan indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut. Di antaranya nanti di sesi coaching tersebut pada kehadiran penuh nanti saya bisa fokus kepada coach disebut. Terus yang selanjutnya mendengarkan secara aktif, dan juga nanti saya itu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot di situ, di mana saya bisa menggali lebih dalam dan membantu coach dalam menemukan solusinya sendiri Bu. Berarti juga ada 3 ya Pak ya? Iya. Kemudian untuk mencapai hal tersebut Pak, apa langkah konkret yang akan Pak Mugi lakukan selama coaching nanti? Di situ saya akan mulai mempersiapkan diri. Seperti sebelum mulai saya akan berusaha untuk meditasi lah. Di situ latihan pernapasan gitu Bu. Jadi biar supaya nanti bisa saya hadir penuh dan fokus di kegiatan coaching tersebut. Dan saya nanti juga paling tidak nanti supaya gangguan itu tidak ada, misalkan saya menonaktifkan HP terlebih dahulu biar supaya nanti saya mengcoach itu bisa hadir secara penuh gitu. Jadi sudah ada gambaran apa yang akan dilakukan nanti ya Pak? Iya. Selanjutnya Pak Mugi, itu tadi kompetensi yang ingin Pak Mugi kembangkan, yang ingin saya amati, dan juga indikator dari kompetensi yang akan Pak Mugi kembangkan. Selanjutnya Pak Mugi, sebelum observasi ini kita mulai, saya akan menyampaikan rubrik pengamatannya nanti. Yang pertama, tentu saja selama coaching nanti sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak. Kemudian berkaitan dengan itu juga di dalamnya meliputi yang pertama mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Untuk mendengar aktif itu bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Kemudian untuk pertanyaan berbobot itu selalu mengajukan pertanyaan terbuka seperti yang Pak Mugi sampaikan tadi. Kemudian untuk yang memberdayakan coach, Pak Mugi bisa membantu coach menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Begitu Pak Mugi? Iya. Sudah dimengerti ya? Sudah Bu. Baik. Dan itu Pak Mugi, saya nanti akan mencatat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar terhadap pelaksanaan coaching nanti, yang nanti akan kita bahas lagi pada saat sesi refleksi ya, setelah observasi nanti. Itu. Ada pertanyaan Pak? Sementara sudah Bu. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Nanti kita ketemu lagi setelah observasi selesai. Iya Bu. Iya, semangat nih Pak Mugi. Iya, terima kasih Bu. Iya.
Bu Ari. Waalaikumsalam Pak Mugi. Selamat siang, bagaimana? Baik, Pak Mugi. Baik juga Bu Ari sempat mengundang saya. Kira apa yang bantu Bu Ari ini? Iya nih Pak, saya ini lagi ada yang mau didiskusikan dengan Pak Mugi nih Pak, terkait persiapan tahun ajaran baru besok. Oh iya. Baik, ini sekitar waktu 15 menit ya Bu Ari. Karena nanti saya ada acara yang lain itu. Terus kira-kira Bu Ari obrolan kita apa ini hari ini? Makasih Pak ya sebelumnya sudah disempatkan untuk bisa ngobrol-ngobrol. Jadi begini Pak, saya itu sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengisi kegiatan PS besok Pak. Kan setiap tahun ajaran baru awal minggu kan pasti minggu pertama kegiatannya MPLS. Nah, itu pengen dapat acara yang bagus untuk mengisi PLS Pak. Begitu. Terus kira-kira Bu untuk MP kira-kiranya yang cocok hari. Jadi Pak sebenarnya merefleksi MPLS tahun lalu ya Pak. Iya. Itu di setelah itu sistem itu tidak kurang aktif itu, kurang semangat tuh. Nah jadi kegiatan MPLS di anak-anak itu kayak kurang berkesan, kayak berkesan itu monoton gitu loh Pak. Jadi anak-anak tuh mengikutinya tuh kayak nggak ada kesan bahagianya, kesan happy-nya. Oh MPLS itu seperti ini. Nah, saya itu merubah itu Pak sebenarnya. Ya, bagus. Terus kira-kira kegiatan MPLS seperti apa akan nantinya? Jadi saya itu pengen nanti kegiatan MPLS itu Pak, anak-anak saya berperan aktif. Jadi anak-anak itu nanti happy, bahagia Pak. Jadi MPLS tahun lalu gimana? Mungkin karena kegiatannya yang bervariasi dan anak terkesannya kan. Nah, nanti kalau memfasilitasikan kegiatan kemudian beberapa perubahan yang anak-anak bisa terlibat aktif gitu Pak. Jadi gini, kalau di ya Bu antara 1 sampai 10 ya. Untuk tahun yang kemarin kegiatan MS tahun ini kira-kira skornya berapa, terus yang akan kita tanyakan kita ingin hari capek nanti di skor berapa? Apa ya Pak, kalau tahun lalu itu berapa ya, 6 ya. Nah, kalau ini sih nanti perubahan semua saya pengennya 10 ya Pak. Oh, ya mungkin bismillah. Iya. Luar biasa sekali. Terus menurut Bapak itu untuk MS yang tahun kemarin itu kira-kira kekurangannya itu tadi kan saya sudah bilang monoton. Nah monotonnya itu terkesan dari materinya. Jadi mungkin materinya betul yang diberikan itu memang sesuai yang diperlukan, tapi cara pengemasannya Pak. Di dulu itu cenderung Bapak Ibu guru menyampaikan materi itu dengan metode lama. Kemudian anak dalam kelas itu ya Pak, jadi otomatis anak itu bosen. Nah kalau bosen kan juga yang diberikan kurang masuk ya Pak ya. Jadi metodenya sih kayaknya dari metodenya itu sangat Oke, terus saat penyampaian materi kira-kira apa metode yang digunakan? Itu dia pakainya ceramah, terus anak-anak itu dikomen di dalam kelas gitu Pak. Jadinya ya anak-anak ya kurang aktif, itu cuma aja Pak, nggak ada apa ya komunikasi atau interaksi gitu loh. Begitu. Bang Bari, menurut Bari ini ya hal apa yang dilakukan untuk menghapus? Nah nanti itu di tanda ini ya Pak, saya itu pengen ada perubahan gitu. Nah contoh apa ya Pak, misalnya kayak metode yang diberikan untuk materi sendiri dulu. Kalau materinya dikemas mungkin artikel apa ya, pengennya lebih variasi pengemasan. Jadi nanti konten itu bisa pakai video atau
yang sama nanti anak-anak tuh ikut partisipasi gitu. Jadi nanti juga bisa partisipasikan dalam game gitu ya. ya. Baik. Bagus sekali Bu. Mungkin Bu itu ada rencana yang mungkin bisa ditambah Ya, kemudian untuk menghindari kebosanan anak, mungkin nanti saya sama teman-teman tuh bisa tambah ice breaking. Karena ya Pak, contoh ice breaking yang bisa memotivasi anak kembali, memfokus anak kembali gitu loh Pak. Jadi anak yang sudah mulai bosen itu bisa fokus lagi dengan kegiatannya gitu. Jadi ice breaking atau yang lain, mungkin nanti juga ada tambahan-tambahan materi yang dibutuhkan untuk mereka masuk ke pelajaran Pak. Mungkin ada lagi Yaitu misalnya nanti yang untuk pembelajaran itu saya mau kasih mereka tes Pak. Ya kan biasanya kan kita kalau ketemu sama siswa baru itu kayak ada pengen tahu gaya belajar mereka ya Pak ya. Kan setiap anak itu kan gaya belajarnya beda-beda. Jadi tidak mungkin sama yang lulus kemarin ya di kelas 6. Ya nanti saya mau ngelakuin tes diagnosis non kognitif yang dimana nanti tujuannya saya bisa mengetahui gaya belajar anak. Jadi nanti saat pembelajaran awal langsung itu saya sudah siap dengan berbagai konten sesuai yang dibutuhkan anak. Kemudian kita pakai juga untuk mengevaluasi kepribadian nanti tes diagnostik non kognitif ya Pak ya. Misalnya anak ini sukanya apa begitu. Kalau yang kognitif kayak itu loh kemampuan jadi kan anak kan naik ke 6 kemampuan beda-beda ya Pak. Jadi di situ saya lakukan diagnostik kognitif itu untuk tahu kemampuan awalnya sehingga saya bisa melakukan langkah selanjutnya ini dan selanjutnya bagaimana dalam pengelompokan anak mungkin dalam kode. Jadi setelah MPLS selesai itu langsung pembelajarannya udah siap gitu Pak. Ya gambarannya seperti iya. Terus nanti kelihatan Ibu Hari libatkan dalam itu Bu. Nah, justru kalau misalnya ini bisa terlaksana kan, yang pertama kan saya pasti koordinasi dengan Bu Kepala Sekolah karena kan beliau kan penanggung jawab MPLS ya Pak. Kemudian saya akan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja Bapak Ibu yang lain. Bisa kita kerja bareng. Kalau misalnya tidak menutup kemungkinan nanti kalau kerjasama dengan wali murid Pak, karena mungkin jika dibutuhkan ya, tidak apa-apa kita mengajak untuk berkolaborasi. Yang penting yang kolaborasi. Iya betul. Terus selanjutnya Bu, kira-kira itu tadi dari ide di Panjenengan itu nanti kira-kira mau dilaksanakan kapan ini kegiatan tersebut itu? Ya ini kan udah akhir liburan ya Pak, Senin itu udah masuk, jadi ya secepatnya Pak, nanti malam insya Allah saya udah mulai cari-cari konten materi untuk MPLS itu apa saja, kemudian saya bukan locokan materinya, nanti bisa mungkin besok saya carikan dengan buku dan saya share dengan teman-teman lain kalau disetujui bisa digunakan atau diaplikasikan itu untuk MPLS Pak. Biasa. Mungkin ada perlu ditambah lagi nih Bu Hari. Mungkin gambaran sudah jelas ya Pak. Mungkin gitu. Saya mulai punya gambaran nanti kegiatan MPLS-nya seperti apa. Nanti kalau yang kurang saya tambahkan lagi Pak dalam perjalanan waktu. Luar biasa Bu Hari, ini sudah banyak ide-ide yang muncul dari Panjenengan ya. Iya. Terus kegiatan coaching kali ini luar biasa sekali, sudah mau mengutarakan semua ide untuk mengatasi semua masalah MPLS ya Bu. Oke. Nah, terus saja Bu Hari ini saya juga hari ini gimana dari karena waktunya saya dan saya senang sekali ngobrol Bu Hari ini sudah menarikan solusi MPLS dengan di masih ya namanya sebagainya sudah menemukan solusinya alhamdulillah. Dan untuk ini mungkin ada yang mau ditanya lagi saya kayaknya udah ya Pak.
saya masih sepi, Pak udah ya mengcoaching saya di selama jadi sistem coaching ini kayak bingung, belum ada gambarnya. Setelah di coaching Pak ini saya mulai ada gambaran ya Pak. Nanti katanya seperti Allah bisa aplikasikan berjalan dengan lancar semuanya. Ya Bu Ari, nanti saya kabarnya bagi hasil aplikasi nanti ya. Insya Allah Pak, nanti kalau ada Pak berbimbing. Terima kasih ya Bu Ari. Selamat siang Pak Mugi. Selamat siang Bu Eni. Bagaimana perasaannya melakukan coaching tadi? Alhamdulillah tadi setelah melakukan coaching ya, sudah lega. Tapi setelah pelaksanaan coaching tadi saya mau minta bukan dari Bu Eni dari kegiatan tadi Bu. Baik Pak, jadi tujuan kita kali ini itulah untuk membahas sesi yang bukan tadi itu dan mendapatkan umpan balik gitu nggak Pak? Betul Bu. Saya ingin mengetahui apakah saya itu sudah menemukan di antara kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot di sesi tadi Bu. Iya Pak. Menurut Pak Mugi sendiri, bagaimana menilai diri sendiri? Untuk yang kehadiran penuh gimana Pak? Untuk yang kehadiran penuh saya sudah sudah berusaha untuk fokus dan hadir penuh di situ pada sesi coaching tersebut Bu. Tapi ya saya masih merasa beberapa momen di mana pikiran saya itu masih sedikit terganggu. Jadi terutama ketika C itu berbicara tentang masalah yang kompleks Bu. Jadi memikirkan masalah yang disampaikan coach Pak menjadi agak hilang fokus. Ya, betul. Kemudian untuk yang mendengarkan aktif, bagaimana menurut Pak Mugi? Saya di situ juga mendengarkan dengan baik, namun masih kurang dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi kurangnya di pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya. Kurangnya menurut Pak Mugi bagaimana? Saya merasa bahwa yang saya itu masih masih dangkal dan bisa menggali pemikiran dari si coachnya Bu. Gitu. Itu tadi Pak Mugi menilai diri sendiri ya? Iya. Ya, sekarang minta izin nih Pak Mugi untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap coaching dari Pak Mugi terhadap Bu Ari. Saya tadi mengamati pada saat Pak Mugi melakukan coaching secara umum sudah berjalan dengan baik. Alur cerita sudah dilaksanakan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab sudah dilaksanakan. Dan benar apa yang disampaikan Pak Mugi tadi, ada beberapa hal yang menjadi catatan nih Pak nggih. Untuk yang kehadiran penuh tadi Pak Mugi sudah terlihat fokus Pak. Mungkin dari Pak Mugi sendiri tadi yang kurang rasa itu nggih. Iya. Di awal Pak Mugi kan menyampaikan akan melakukan meditasi, mindfulness. Tadi sudah belum Pak? Sudah, tapi ya singkat nggih. Kemudian untuk yang mendengarkan aktif itu juga sudah Pak Mugi juga sudah benar mendengarkan, tidak mengopsi, tapi bukan ini hanya ini menurut saya dalam memberikan pertanyaan ke coach itu bisa-bisa. Jadi ketika coach itu mengingatkan Pak Mugi langsung memberikan pertanyaan berikutnya, kurang memberikan jeda. Akan lebih baik jika coach itu diberi waktu sejenak biar selesai dulu baru diberi pertanyaan berikutnya. Itu saya ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan berbobot
betul juga tadi ada beberapa yang bisa digali lagi dari coach mengenai solusi atau permasalahan yang diberikan oleh coach. Mungkin itu Pak catatan dari saya. Iya, Bagaimana Pak Ungki? jadi saya sudah rasakan bahwasanya pada waktu melakukan pertanyaan itu masih gimana ya, kurang memberikan jeda kepada tadi tadi dan sudah merasa jadi bahwasanya ya pertanyaan yang saya sampaikan itu gimana ya, si pertanyaannya masih ya kurang berbobot Bu. Begitu Bu. Iya. Iya, enggak apa-apa Pak, kita Iya. juga masih sama belajar ini juga. Ya. Kemudian apa rencana lagi untuk menindaklanjuti hasil? Rencana saya itu nanti yang pertama itu saya akan coba melatih diri itu mindfulness, jadi biar bisa hadir penuh di kegiatan Gojek tersebut. Terus juga nanti saya juga akan melatih yang namanya pertanyaan Bob di situ Bu. Terus yang ketiga juga saya akan mengikuti kemungkinan akan mengikuti nanti ya saya membuat pertanyaan yang berbobot bisa lebih lagi ya masa kami itu Bu. Iya Pak, itu sudah gambar jadi ya Pak ya. Kira-kira Pak akan memulai kegiatan-kegiatan ini? Ya nanti saya akan mulai latihan mindfulness Bu. Sebelum setiap sesi coaching jadi ketika coaching berarti seminggu sebelumnya akan latih terus mindfulness nanti pada waktu coaching kita penuh di situ. Iya. Jadi pas waktu di coaching oleh kan Pak Mugi ya. Iya karena sudah persiapan Mel. Kalau latihan itu untuk latihan itu nanti ya kemungkinan tanya pada teman, kemungkinan kalau informasi itu saya gitu. Iya sih Pak. Nah rencana dari Pak mungkin yang tambah di sini gimana saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif saya dengan konteks mendengarkan dengan rasa itu nanti sehingga benar saya bisa memahami dan memahami permasalahan yang disampaikan di coach tersebut Bu. Dan rasa Iya. Sudah gambaran lagi nih, ada rencana lagi untuk lebih meningkatkan kompetensi dari Pak Mugi. Betul. Nah, ada lagi tidak Pak? Kemungkinan Sudah cukup Bu. Apa yang bisa Pak Mugi simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Jadi intinya gini Bu, dari saya harus lebih lebih memperdalami lagi untuk kehadiran penuh pada waktu coaching. Terus juga saya harus itu Bu, berlatih untuk pertanyaan yang buat itu Bu, yang mendapat pelajaran hari ini Bu. Iya, oke. Tetap semangat ya Pak ya. Iya Bu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, yang dibahas lagi, mungkin sesi refleksi kita cukup sekian dulu ya Pak ya. Iya. Nanti misalkan ada lagi yang perlu dibahas, nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Iya. Yang pasti tetap semangat, kita tetap belajar untuk mengembangkan kompetensi kita. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Mugi.